Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi membahas tentang studi Islam di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teori kedatangan Islam di Indonesia dan metode penyebarannya. Tentu ada berbagai perdebatan kaitannya kapan sih Islam datang ke Indonesia ini. Nah, di sini akan kita jelaskan dengan berbagai teori-teori di mana Islam datang ke Nusantara itu tersebut. Tentu teori-teori ini punya alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ahli terkait bagaimana Islam datang ke Nusantara. Nah, ketika kita membahas tentang teori kedatangan Islam di Nusantara ini, kita akan lihat dulu bagaimana situasi politik menjelang Islam masuk di Nusantara. Beberapa ahli menjelaskan ada 5. Yang pertama adalah kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia ini tidaklah sama, jadi ada sangat beragam kondisi real masyarakat yang ada di Indonesia atau di Nusantara ini. Demikian pula, kerajaan-kerajaan yang didatangi mempunyai situasi politik, sosial, budaya yang berlainan. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian berdampak kepada bagaimana mensikapi para pedagang-pedagang ini mensikapi tentang kondisi real masyarakat tersebut. Nah, yang kedua adalah saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya di abad ke-7 dan abad ke-8, Selat Malaka sudah mulai dilalui pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri Asia atau Asia Timur. Artinya apa? Artinya Selat Malaka ini adalah tempat yang sangat strategis untuk jalur perdagangan yang dilalui oleh orang-orang Timur Tengah yang sudah masuk di belahan Nusantara, kampung di Nusantara ini, gitu ya. Yang ketiga adalah kedatangan dan penyebaran Islam di Jawa memiliki aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ketika perdagangan itu berjalan dengan baik, tentu secara ekonomi akan meningkatkan kenaikan atau meningkatkan kualitas perekonomian yang ada di Nusantara tersebut. Tapi tidak hanya ekonomi, politik, sosial, budaya juga telah berpengaruh begitu. Misalnya eh, sosial budaya misalnya. Sosial budaya itu kita melihat bahwa sebelum Islam masuk di Nusantara, masyarakat Jawa, masyarakat Sumatera, masyarakat Kalimantan, masyarakat Sulawesi, Papua dan sebagainya itu sudah memiliki budaya yang cukup baik, yang dimana masyarakat juga mencintai budaya-budaya yang dimilikinya. Tentu ketika ada budaya baru yang datang dari Arab atau dari Persia atau dari Gujarat, tentu ini adalah akan terjadi sebuah akulturasi budaya nantinya begitu. Nah, yang keempat adalah situasi dan kondisi politik Majapahit. Jadi kita lihat bahwa saat itu di kondisi di Kerajaan Majapahit mulai mendapatkan eh, permasalahan begitu ya. Adanya perpecahan dan peperangan di kalangan internal, di kalangan raja-raja atau di kalangan keluarga raja, yang dimana keluarga raja ini adalah sedang merebutkan kekuasaannya. Selain itu, kedatangan dan penyebaran Islam makin dipercepat. Tentu ini berbarengan dengan bagaimana Islam yang ada di Jawa dengan begitu mudahnya karena adanya proses akulturasi budaya, adanya penyesuaian dengan budaya, dan Islam dianggap sesuatu yang eh, baik bagi mereka dengan lapang dada menerima tentang kedatangan Islam di Jawa. Sedangkan kelima adalah kebudayaan Nusantara sebelum Islam datang sangat dipengaruhi oleh agama-agama seperti Hindu. Islam datang disebarkan oleh para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan selanjutnya disebarkan ke belahan Nusantara. Artinya di dalam proses ini tokoh-tokohnya adalah Wali Songo. Wali Songo adalah orang-orang yang ditugaskan atau orang-orang yang
menjadi pelopor bagaimana mengislamisasikan di Pulau Jawa, yang dimana memiliki murid-murid yang kemudian disebarkan ke seluruh Nusantara. Tiga teori masuknya Islam di Nusantara ini, bahkan ada yang mengatakan 4 teori, termasuk teori Cina. Jadi Islam masuk ke Nusantara atas berbagai pendapat ini yang kemudian menjelaskan menjadi sebuah teori-teori. Karena dari teori-teori inilah yang menjelaskan argumentasi-argumentasi kapan Islam datang ke Nusantara. Teori pertama adalah teori Mekah, bahwa Islam datang ke Nusantara ini bukan dari mana-mana, tetapi langsung dari Makkah kemudian masuk ke Nusantara, khususnya daerah Aceh. Setelah daerah Aceh kemudian berjalan ke kampung atau wilayah-wilayah Melayu. Wilayah Melayu itu bisa dikatakan Sumatera sama Malaysia saat itu. Kemudian bergeser melalui jalur utara yang masuk ke daerah Jawa dan kemudian masuk ke Sulawesi, Kalimantan, bahkan ke Nusa Tenggara Barat. Nah, dari teori-teori ini tentu kita akan memahami bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Dari ketiga teori ini memiliki argumentasi-argumentasi yang cukup kuat. Argumentasi-argumentasi ini ditunjukkan dalam bentuk budaya atau jejak-jejak yang lainnya dalam menjelaskan Islam masuk ke Nusantara. Kedatangan Islam di Nusantara ada berbagai pendapat atau bisa dikatakan teori. Ada teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, bahkan ada yang mengatakan teori Cina begitu. Nah, teori Mekah mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu datang langsung dari Makkah yang kemudian masuk ke Aceh begitu. Nah, ini diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, di mana orang-orang Makkah sudah ada yang masuk ke daerah Aceh. Selain berdagang, dia juga melakukan proses dakwah atau melakukan dakwahnya di daerah Aceh, khususnya Aceh Utara. Nah, namun di perkembangannya abad ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 sampai ke abad ke-12 baru dirasakan Islam mulai berkembang dengan baik di daerah Aceh ini. Nah, perkembangan ini setelah ada Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah semenanjung Asia Tenggara. Tentu tokoh-tokohnya diantaranya adalah Sultan Malik As-Saleh, yang di situ tertulis pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Tentu ini adalah perkembangan yang luar biasa bahwa Islam masuk mulai dari Aceh atau dari Sumatera begitu. Teori yang kedua adalah teori Gujarat, di mana teori Gujarat ini mengatakan bahwa teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. Gujarat itu kalau kita saksikan sekarang ya bisa di daerah-daerah India begitu ya, daerah-daerah India. Yang kemudian mereka melakukan proses perdagangan atau berdagang ke Nusantara ini, sekaligus menyebarkan Islam, mengenalkan Islam di Nusantara. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Tentu ini tidak jauh beda dengan teori Mekah tadi, bahwa kalau teori Mekah mengatakan abad ke-7, namun ini lebih ke abad ke-13 yang hampir mirip perkembangannya dengan Sultan Malik As-Saleh. Ketika Sultan Anggur sudah ada, maka perkembangan ini menjadi besar pada tahun 1297, di mana budaya-budaya yang bercorak Gujarat ini nampak di dalam jejak mereka, bagaimana dijelaskan oleh Ibn Apel. Dalam teori Gujarat ini tentu menjelaskan bahwa
Islam datang dari Gujarat, kemudian datang ke Nusantara. Sedangkan teori Persia ini menjelaskan bahwa Islam datang dari Persia yang kemudian datang ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang. Kalau kita katakan sekarang ya ada. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat itu mungkin yang sangat besar ya di daerah Iran, di daerah kawasan Iran. Ini dijelaskan oleh Umar Amir Hussein, menjelaskan tentang teorinya bagaimana Islam datang di Nusantara ini melalui jalur mulai Persia kemudian sampai ke Nusantara. Dan teori-teori lain juga mengatakan termasuk teori Cina. Namun teori-teori Cina ini tidak bisa, saya belum bisa menjelaskan tentang bagaimana alasan atau argumentasi jejak yang diberikan di sana. Nah, Islam datang dari Makkah ke Nusantara ini menurut teori Makkah, bahwa telah terjadi penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-7, yaitu Islam masuk di pesisir Aceh Utara atau tepatnya di wilayah Kerajaan Samudra Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Nah, ini dikuatkan dengan bukti bahwa sudah ada perkampungan Arab Islam di Barus. Barus ini adalah salah satu wilayah di pesisir Sumatera. Pesisir Sumatera di mana ini menunjukkan bahwa Islam sudah ada di situ. Karena sudah ada perkampungan Arab Islam yang ada di Barus. Nah, yang kedua adalah pengaruh yang baru mulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285, di mana Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah semenanjung Asia Tenggara. Semakin menguatkan bahwa ternyata di Aceh ini menjadi pusat perdagangan semenanjung Asia Tenggara. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa pada abad ke-7 Masehi sudah ada Islam masuk di Nusantara, khususnya di daerah Barus yang memiliki perkampungan Arab Islam. Bukti lain teori Mekah adalah Kesultanan Samudra Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Kalau kita katakan sekarang ya sekitar kota Sumawe dan Aceh Utara. Atau yang kedua adalah Sultan Malikus Soleh pada abad ke-12 atau abad ke-13, abad ke-13. Sultan Zainul Abidin abad 15 dan VOC abad ke-15. Jadi di akhir ini kerajaan ini mulai runtuh itu adalah karena kedatangan penjajah dari barat, VOC, yang kemudian dia meruntuhkan dan kemudian menghancurkan kerajaan tersebut dengan berbagai caranya, karena dianggap menghambat proses misi Belanda untuk menjajah di Nusantara. Alasan lain teori Makkah mengatakan bahwa peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam di Indonesia atau Nusantara kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Makkah sebagai pusat atau pesisir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Jadi dalam teori ini mengatakan bahwa Gujarat itu hanya tempat bersinggah saja atau tempat berlabuh saja, kemudian berjalan lagi ke Nusantara. Yang kedua adalah berdirinya suatu kekuatan politik Islam di Nusantara pada abad ke-7 atau abad pertama Hijriah, di mana telah memiliki kekuatan politik di Nusantara. Pedagang-pedagang ini sudah memiliki hubungan baik bagaimana menyebarkan Islam di Nusantara. Tentu ini atas dasar dengan saling menguntungkan, jadi
orang-orang Makkah melakukan perdagangan, dan orang-orang Nusantara, orang masyarakat Nusantara ini menerima dengan baik. Kemudian pengamatan tentang mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa Mekah yang mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Ini yang kemudian kita bisa lihat contoh karakter masyarakat Islam yang ada di Indonesia ini tercermin dari mazhab Syafi'inya yang sampai hari ini masih terasa. Inilah makam Sultan Malikul As-Soleh yang sampai hari ini diabadikan, yang kemudian menjadi jejak sejarah di Aceh. Islam datang dari Gujarat, India ke Nusantara. Menurut teori Gujarat mengatakan bahwa kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-13 dibawa para pedagang dari daerah Gujarat. Artinya ini tidak sepakat dengan teori Mekah dalam teori ini. Karena kalau teori Mekah mengatakan bahwa Islam itu dari Makkah kemudian bersinggah di daerah-daerah Gujarat, kemudian baru berjalan lagi ke Nusantara. Dalam teori ini mengatakan bahwa Islam itu datang langsung dari Gujarat kemudian masuk ke Nusantara. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam di Nusantara ini melalui kontak pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka saat itu. Artinya, para pedagang-pedagang itu sudah tahu bagaimana kondisi real masyarakat yang ada di Samudra Pasai atau di Aceh atau di Sumatera. Mereka melakukan kontak komunikasi secara politik untuk melakukan proses perdagangan di wilayah tersebut. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malikul Soleh pada tahun 1297, di mana ini bercorak dengan gaya budaya Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Fitznapel bahwa Islam datang ke Nusantara ini pada abad ke-13. Islam datang dari Persia ke Nusantara dari teori ketiga ini. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Persia itu kalau kita lihat kondisinya saat ini adalah petanya adalah Iran. Selain itu adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Misalnya peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabut di beberapa wilayah Sumatera. Nah, ini contoh gambar-gambar yang perayaan-perayaan yang dilakukan ketika di wilayah-wilayah Sumatera di sana. Nah, penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia ini terjadi melalui beberapa jalur atau strategi. Strategi pertama adalah dengan perdagangan. Dengan cara berdagang ini atau orang-orang yang berdagang dari Persia atau dari Gujarat ini ternyata dia sekaligus mendirikan masjid-masjid untuk tempat beribadah. Sehingga secara tidak langsung proses Islamisasi ini berjalan dengan damai tanpa kekerasan. Ya, masyarakat pribumi itu menerima dengan tangan terbuka tentang agama yang baru ini, yaitu agama Islam, agama yang damai. Nah, yang kedua adalah jalur pernikahan. Para pedagang Muslim umumnya memiliki status sosial yang lebih baik. Sehingga banyak putri-putri bangsawan ini tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar. Tentu dengan melalui jalur pernikahan inilah kemudian Islam bisa masuk ke orang-orang yang mempengaruhi di Nusantara ini, termasuk orang-orang bangsawan. Orang-orang bangsawan ini bisa dikatakan adalah orang-orang penting di kerajaan atau orang-orang tokoh-tokoh masyarakat di wilayah pribumi tersebut. Nah, yang ketiga adalah jalur kesenian. Kita masih ingat betul bahwa
Sunan Kalijogo dalam penyebaran Islam itu melalui kesenian wayangnya yang paling terkenal. Karena masyarakat Jawa, khususnya di daerah Demak, daerah Pati, Kudus, Pantura khususnya, di daerah Jawa Tengah kayak begitu, itu memiliki kesenangan melihat seni atau senang melihat kesenian begitu. Di antaranya adalah wayang. Orang-orang Jawa itu kalau mendengarkan wayang atau melihat wayang sangat senang. Nah, ternyata di dalam konteks ini, Sunan Kalijogo di dalam penyebaran atau melakukan islamisasi ini, dia menyesuaikan dengan budaya-budaya lokal. Budaya-budaya lokal ini yang tidak bertentangan dengan Islam. Makanya kesenian ini ditunjukkan sebagai bentuk rasa penyesuaian dengan masyarakat lokal atau masyarakat Jawa pada umumnya. Dengan cara masyarakatnya diajak untuk bersyahadat dulu, kemudian dijelaskan tentang Islam, kemudian ditunjukkan wayang tentang cerita-cerita wayang. Jalur keempat adalah pendidikan. Jadi selain para saudagar itu melakukan proses perdagangan, maka pondok pesantren sebagai cikal bakal pendidikan Islam di Nusantara ini memiliki peran yang sangat strategis dalam penyebaran Islam. Karena para guru agama, kiai, dan ulama ini mendidik santrinya yang kemudian menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Artinya, di beberapa tempat itu saling sinergis antara tempat satu dan tempat lain. Wali Songo ini memiliki murid-murid yang banyak yang disebarluaskan ke belahan Nusantara untuk misi penyebaran Islam. Jalur yang kelima ini yang sangat strategis lagi yaitu jalur politik. Di mana kekuatan-kekuatan Wali Songo atau kekuatan-kekuatan para pedagang ini yang pertama adalah pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, setelah dievaluasi, setelah ada pertemuan-pertemuan untuk membahas bagaimana sulitnya menyebarkan Islam, barulah ada ide untuk mendirikan kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Demak, kemudian kerajaan Islam yang ada di Sumatera adalah Samudra Pasai, kemudian dilanjut Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Di mana kerajaan ini bersinergis dalam konteks dakwah, selain membahas tentang problem yang dihadapi di dalam penyebaran Islam ini, juga mencari jalan keluar atau solusi untuk bagaimana mengislamisasikan di Nusantara ini. Sekian pembahasan tentang teori kedatangan Islam di Nusantara. Sebenarnya cukup banyak kalau kita membahas tentang teori kedatangan Islam di Nusantara. Karena dengan berabad-abad lah inilah kemudian orang-orang para peneliti tertarik bagaimana penyebaran Islam ini bisa merubah dengan begitu cepatnya sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat mayoritas Muslim dan terbesar di seluruh dunia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.